Perkenalkan, saya Ambrosi Sloat dengan NIM 204820110085 dari Prodi S1 Farmasi. Di sini saya akan memaparkan materi terkait dengan gel. Berikut adalah pokok pembahasan. Kita langsung ke definisi gel. Menurut Farmakope Indonesia keempat tahun 1995, gel kadang-kadang disebut jelly, merupakan sistem semi padat yang terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar, terpenetrasi oleh suatu cairan. Gel dapat digunakan untuk obat yang diberikan secara topikal atau dimasukkan ke dalam lubang tubuh. Gel umumnya merupakan suatu sediaan semi padat yang jernih, penuh cahaya dan mengandung zat aktif. Merupakan dispersi koloid, mempunyai kekuatan yang disebabkan oleh jaringan yang saling berikatan pada fase terdispersi. Gel adalah sediaan bermassa lembek berupa suspensi yang dibuat dari zarah kecil. Jenis-jenis gel. Ada beberapa jenis gel, yaitu hidrogel, seperti silika, bentonit, etil, sodium alginat, alumina. Kemudian ada organik gel, kemudian karbomer gel, metil selulosa gel, starch, gliserin, dan aluminium hidroksid gel. Berikutnya itu komposisi gel. Bahan yang biasa digunakan sebagai pembentuk gel yaitu CMCNA, metil selulosa, asam alginat, sodium alginat, kalium alginat, kalsium alginat, agar, karagenan, locus bendum, dan pektin serta gelatin. Berikutnya itu cara pembuatan gel. Langkah pertama, Alpopek 505Ac didispersikan dalam air selama kurang lebih 24 jam hingga mengembang. Kemudian diaduk sempurna untuk menghindari terbentuknya gumpalan dari Alpopek 505Ac tersebut. Setelah itu ditambahkan tritanolamin tetes demi tetes sambil diaduk pelan. Piroksikan dilarutkan dalam campuran tritanolamin dan air. Larutan tersebut dimasukkan ke dalam basis gel dan diaduk hingga homogen. Metil paraben dilarutkan dalam air panas, kemudian ditambahkan pada basis gel. Setelah itu, ditambahkan campuran etanol dan sebagian air ke dalam basis gel, kemudian diaduk hingga homogen. Selanjutnya yaitu evaluasi. Ada beberapa uji yang dilakukan. Yang pertama yaitu uji organoleptis. Uji organoleptis meliputi bentuk, warna, dan bau. Uji dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah suatu sediaan sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dan merupakan tes awal sediaan yang telah dibuat. Kedua, uji homogenitas. Homogenitas diuji melalui pemeriksaan secara visual, yaitu sediaan dioleskan pada suatu bidang datar, kemudian diamati tampilannya dan keberadaan agregatnya. Yang ketiga, yaitu uji viskositas. Pengujian viskositas dilakukan untuk mengetahui besarnya tahanan suatu cairan untuk mengalir. Makin tinggi viskositas, maka makin besar tahanannya. Alat yang digunakan adalah viskotester VT04. Prosedurnya yaitu sejumlah sediaan ditempatkan pada wadah tertentu. Selanjutnya, alat dirangkai dengan menggunakan rotor nomor tertentu. Kemudian
Kemudian rotor dicelupkan ke dalam sediaan. Kemudian alat dinyalakan dan rotor dibiarkan berputar. Dan angka yang tertera jarum menunjuk dia mati. Kemudian yang keempat yaitu uji pH. Uji pH diukur di setiap standar dengan menggunakan pH meter yang dikalibrasi sebelum setiap penggunaan dengan buffer. Solusi pada pH 4, 7, dan 10. Jumlah yang ditetapkan masing-masing diuji dan diencerkan dengan air suling, dikalibrasi dan dicampur dengan baik. Elektroda pH meter ditenggelamkan dalam dasar larutan uji yang siap untuk penentuan pH. 5. Uji daya sebar. Dengan cara sejumlah zat tertentu diletakkan di atas kaca yang berskala, kemudian bagian atasnya diberi kaca yang sama, dan ditingkatkan bebannya, dan diberi rentang waktu 1-2 menit. Kemudian diameter penyebaran diukur pada setiap penambahan beban saat sediaan berhenti menyebar dengan waktu tertentu. Keenam, uji keseragaman kandungan dan penetapan kadar. Uji ini dilakukan menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 350 nanometer. Uji ini bertujuan untuk mengetahui kebenaran kadar yang tercantum pada kemasan dengan kadar sebenarnya. Kemudian ketujuh, uji iritasi. Tes iritasi kulit dilakukan dengan hati-hati sesuai dengan pedoman setelah mendapatkan persetujuan pada relawan manusia. Untuk setiap gel, 5 relawan dipilih dan 1 gram gel yang diformulasikan dioleskan pada area seluas 2 inci persegi pada bagian tangan. Relawan diperiksa lesi atau iritasi. 8. Uji sensitivitas. Mouse Earring Swelling Test atau MEST. MEST terdiri dari fase induksi dan fase respon imun. Beberapa minggu sebelum dan selama masa uji tikus yang diberi diet diperkaya vitamin A, ini telah ditunjukkan untuk meningkatkan kontak sensitisasi dalam protokol yang telah sering digunakan. Terdiri fase induksi dari bulu di daerah perut dan penghapusan lapisan luar epidermis oleh pinset. Crown Complete Adjuvant atau FCA disuntikan secara intradermal pada tikus kontrol ditetapkan secara topikal. Kemudian kulit yang dibedah setiap hari selama 4 hari berikut, dan pada hari pertama, ketiga, dan kelima setelah itu injeksi FCA dengan jumlah yang sama seperti tikus kontrol ditetapkan topikal. Setelah periode serat selama 5 hari akan dimulai pada hari 10, di mana fase hambatan dengan aplikasi topikal pada tikus kontrol dengan nilai maksimal konsentrasi yang tidak mengiritasi ke satu telinga dan diberikan kedua telinga pada semua tikus uji. Ketebalan telinga dari tes dan pengendalian telinga diukur di bawah rektor anestesia dengan mikrometer 24 dan 48 jam setelah pengujian. Kekekakan telinga dinyatakan sebagai perbedaan antara uji dan pengendalian telinga dalam persen. MEST telah dievaluasi secara independen oleh beberapa laboratorium dan dalam studi interlaboratori. Berikut adalah contoh formula sediaan uji Scarlet-Stone. Formulanya yaitu karbopol, CMCNA, CA-arginat, tritanolamin, gliserol, asam borat, kalium sorbat, etanol, aquades, ekstrak binahong, dan ibuprofen. Kemudian gel binahong, gel ibuprofen, gel binahong, ibuprofen. Kemudian yaitu cara pembuatan formula. Yang pertama,
Pengumpulan, pengeringan, dan ekstraksi daun binahong. Daun binahong dipisahkan dari batang dan akarnya, kemudian dikeringkan. Kemudian simplisia yang telah disortasi kering kemudian diserbukan dan ditimbang sebanyak 200 gram. Selanjutnya simplisia diekstraksi dalam 1000 ml etanol 96% selama 90 menit di atas hot plate magnetic stirrer dengan bantuan stirrer. Suhu dikontrol pada 60 derajat Celcius. Kemudian ekstrak disaring dengan corong Wagner dan ditambahkan 50 ml aqueous ke dalam filtrat. Ekstrak kemudian dielektrolisis hingga tersisa 250 ml. Selanjutnya hasil elektrolisis disaring dengan corong Wagner dan disentrifugasi. Yang kedua itu pembuatan gel Scarlet Wood. Kalium sorbat dan asam borat masing-masing sebanyak 200 mg dan 500 mg dimasukkan ke dalam 10 ml air. Kemudian 25 gram larutan karbopol 4% ditambahkan ke dalamnya. Diaduk hingga homogen. Selanjutnya 20 gram larutan CmCna 3% yang telah dicampur dengan Ca alginat ditambahkan ke dalam campuran sebelumnya. Diaduk hingga homogen. Gliserol sejumlah 12,5 gram dimasukkan. Diaduk hingga homogen. Dilanjutkan dengan penambahan 32 ml aqueous. Diaduk hingga homogen. IEA at pH 7. Kemudian basis tersebut disterilisasi dalam autoclave pada suhu 121 derajat Celcius dan tekanan 1 atm selama 15 menit. Ibuprofen dan ekstrak binahong masing-masing sebanyak 5% dari bobot sediaan yang diperlukan ditambahkan ke dalam sediaan. Dilakukan dalam kabinet LAF. Selanjutnya itu evaluasi formula. Yang pertama itu uji sterilisasi kabinet LAF. Tolak dibersihkan menggunakan alkohol 70% dan didiamkan di bawah sinar UV selama 24 jam sebelum digunakan. Media agar dibuat dengan memanaskan 21 gram deterjen agar dalam 750 ml aqueous di atas hot plate magnetic stirrer. Selanjutnya media Na kemudian dituangkan ke dalam tabung-tabung reaksi untuk disterilisasi dalam autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius 1 atm selama 15 menit. Selanjutnya, media Na dituangkan ke cawan Petri dan dibiarkan memadat. Sediaan yang telah selesai dibuat kemudian di-strip dengan OC pada media agar secara zigzag. Masing-masing Petri kemudian dibungkus dengan plastik wrap dan inkubasi terbalik selama 24 jam. Kedua itu uji daya sebar. Sediaan sebanyak 0,5 gram ditimbang dan diletakkan di tengah kaca bundar. Selanjutnya kaca bundar lainnya diletakkan. Itu yang telah ditimbang bersama dengan pemberat sehingga total bobotnya itu 125 gram. Di atas kaca bundar pertama dan diamkan selama 1 menit. Diameter sediaan yang telah menyebar diukur. Itu dengan mengambil nilai rata-rata setelah diukur dari 4 arah berbeda, vertikal, horizontal, dan kedua diagonalnya, dan diulangi sebanyak 3 kali. Uji daya sebar dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan sediaan yang dibuat dalam penelitian ini untuk menyebar ketika diaplikasikan. Ketiga, uji homogenitas. Sediaan secukupnya diletakkan pada objek kelas, lalu letakkan objek kelas yang lain di atas objek kelas pertama. Tekan hingga keduanya merapat. Selanjutnya homogenitas sebarnya diamati. Ulang sebanyak 3 kali. Yang keempat,
Uji sifat alir. Uji sifat alir dilakukan menggunakan instrumen teosis Merlin 2 dengan metode cup and bob. 5. Perlakuan pemberian luka pada mencit. Ini adalah contoh perlakuan pada hewan uji coba, yaitu pada mencit. 6 ekor mencit ditimbang dengan deviasi berat badan kurang dari 3 gram. Mencit-mencit tersebut kemudian diberi olesan krim depilatori pada bagian punggungnya dan didiamkan selama 5 menit. Krim tersebut lalu dibilas dengan kapas yang dibasahi air bersih sehingga tampak kulit punggung mencit tersebut. Mencit dibiarkan selama 48 jam. Sebelum diberi luka insisi, mencit diberi anestesi dahulu menggunakan injeksi intramuskular vitamin di bagian paha dan ditunggu hingga mencit tertidur. Kulit punggungnya kemudian dibasahi dengan etanol 70%, lalu dijepit dengan pinset dan diberi sayatan melintang, yaitu dari sisi kiri atau kanan punggung ke arah berlawanan, lebar 1 cm dengan bed steril. Bagian tengah luka segera dijahit menggunakan jarum jahit operasi dan benang jahit operasi. Gel Scales Wound kemudian dioleskan sebanyak 0,1 ml pada luka sayatan dengan menggunakan spuit tanpa jarumnya. Selanjutnya, pemberian sediaan dilakukan setiap 12 jam selama 48 jam. Setelah 48 jam, mencit di euthanasia dengan inhalasi kloroform teknis berlebih. Kulit punggung diambil dengan ukuran 2 x 2 cm dan disimpan dalam pot berisi formalin 10%. Yang keenam, hasil ekstraksi daun binahong. Hasil akhir dari rangkaian proses ekstraksi dan elektrolisis berupa ekstrak etanol binahong yang kental dan berwarna kuning-kuningan. 7. Uji sterilitas. Hasil uji sterilitas terhadap basis gel, basis binahong, basis ibuprofen, dan basis ibuprofen binahong adalah steril, yaitu tidak ditemukan adanya pertumbuhan bakteri atau adanya kontaminan pada cawan bakteri. Keenam, uji viskositas. Uji viskositas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui nilai viskositas sediaan gel yang dibuat pada penelitian ini. Uji viskositas dilakukan menggunakan teosis Merlin 2 pada RCM 50. Gel ibuprofen memiliki viskositas yang lebih besar, yaitu 0,352 PAS jika dibandingkan dengan sediaan gel, serta memiliki daya sebar yang lebih kecil, yaitu 0,741 cm jika dibandingkan dengan sediaan gel. Sedangkan gel binahong ibuprofen memiliki viskositas yang lebih besar, yaitu 1,222 PAS jika dibandingkan dengan sediaan gel, dan memiliki daya sebar yang lebih kecil, yaitu 0,641 cm jika dibandingkan dengan sediaan gel. Hasil uji homogenitas menunjukkan bahwa semua sediaan homogen. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini.